Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia. Pertemuan kedua di kelas 11 semester 2 di tahun ajaran ini. Ya, kali ini kita masih membahas tentang karya ilmiah. Setelah kemarin kita sudah membahas karya ilmiah juga. Tetapi kemarin kita fokus kepada jenis-jenis karya ilmiah beserta judul dari karya ilmiah. Ya, nah sekarang kita lanjutkan karena karya ilmiah ini materinya cukup banyak, makanya saya bagi menjadi 3 kali pertemuan ya. Karena kalau 1 kali pertemuan nanti melenger gitu. Baik, kali ini kita akan lanjutkan. Setelah kemarin kita membahas judul karya ilmiah, nah sekarang kita akan membahas bagian-bagian dari karya ilmiah. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari kemarin, karya ilmiah itu kan ada bentuk populer, ada bentuk semi formal, dan ada bentuk formal. Nah, bentuk ini juga nantinya berpengaruh terhadap isi dari karya ilmiah itu. Ya, untuk yang karya ilmiah yang berbentuk formal seperti skripsi, tesis dan lain-lain, itu sistematikanya atau bagian-bagiannya lebih lengkap. Sedangkan karya ilmiah bentuk semi formal itu sistematikanya lebih sederhana atau bagian-bagiannya lebih sederhana atau sedikit. Nah, kita perhatikan untuk bentuk formal ini terdiri atas bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Sama dengan bentuk semi formal, ada bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Akan tetapi isinya beda. Kalau untuk bentuk formal, ya di bagian awal itu ada halaman judul, halaman pengesahan, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi. Di bagian isi ada pendahuluan, landasan teoretis, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, dan di bagian akhir ada daftar pustaka dan lampiran. Sedangkan untuk bentuk semi formal seperti makalah itu ada bagian awal yang isinya halaman judul, kata pengantar, daftar isi. Kemudian ada bagian isi yang berisi pendahuluan, hasil dan pembahasan serta penutup, dan bagian akhir yang isinya daftar pustaka. Jadi lebih sederhana ya. Bentuk semi formal ini nanti karena sebagai bentuk ya tujuannya itu untuk belajar saja, makanya lebih sederhana. Baik, kali ini kita bahas satu persatu bagian-bagian dari karya ilmiah. Yang pertama bagian isi ya. Ini kita mulai langsung di bagian isi, yakni pendahuluan. Ya, tadi saya sudah menyebutkan bahwa isi itu ada pendahuluan, ada landasan teoretis, ada metode penelitian, ada hasil dan pembahasan, serta penutup. Nah, ini kita bahas dulu yang pendahuluan. Di bagian pendahuluan, paling tidak ada 4 bagian lagi. Terdiri atas 4 hal ya. Pendahuluan ini terdiri atas 4 hal. Yang pertama latar belakang, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat adalah manfaat. Nah, ini adalah isi dari pendahuluan. Nah, sekarang akan kita kupas satu persatu keempat isi dari pendahuluan ini. Ya, jadi bagian isi ada pendahuluan, bagian pendahuluan ada latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama pendahuluan atau pendahuluan ini yang latar belakang ya. Bagian yang pertama dari pendahuluan yakni latar belakang. Nah, latar belakang itu berisi pemaparan alasan dipilihnya judul karya ilmiah. Ya, jadi latar belakang itu ya menjelaskan apa yang melatar belakangi dipilihnya judul karya ilmiah tersebut. Latar belakang berisi hal-hal sebagai berikut. 1. Pembahasan kata kunci dalam judul karya ilmiah. Yang kedua, data dan fakta yang berhubungan dengan kata kunci.
Dan yang ketiga, penegasan judul karya ilmiah. Nah, ini latar belakang itu memuat hal seperti ini. Oke, selanjutnya ini ada contoh penulisan latar belakang. Nah, ketika kita akan menulis latar belakang, ya jelas harus ada judulnya dulu dong ya. Tidak mungkin nggak tahu judul karya ilmiahnya apa, kemudian tiba-tiba mau nulis ya. Yang pertama jelas kita tentukan judulnya dulu apa. Ya, misalnya di sini judulnya dampak pandemi COVID-19 terhadap penghasilan pedagang di alun-alun Kajen. Nah, setelah mengetahui judulnya atau setelah menentukan judulnya, kemudian kita mencari kata kunci di dalam judul tersebut. Kata kuncinya yakni pandemi COVID-19 dan penghasilan pedagang. Kemudian, untuk menulis latar belakang, kata kunci itu dibahas. Nah, kita bahas kata kunci yang pertama yaitu pandemi COVID-19. Nah, ini contohnya. COVID-19 atau coronavirus disease adalah wabah yang menggemparkan dunia akhir-akhir ini. Di Indonesia, status darurat COVID-19 ditetapkan sejak Maret 2020. Akibatnya, semua hal yang berpotensi menimbulkan kerumunan orang dibatasi demi mencegah penularan virus. Sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh dan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak pun dilarang. Masyarakat menjadi terbatas ruang geraknya. Nah, ini adalah pemaparan atau pembahasan kata kunci pandemi COVID-19. Ini dipaparkan. Ya, jadi kata kuncinya diambil, kemudian dijelaskan. Lanjut. Nah, setelah tadi kata kunci pandemi COVID-19, kita bahas kata kunci yang berikutnya, yakni penghasilan pedagang. Contohnya, pembatasan kegiatan masyarakat ini memiliki dampak yang luas, tidak terkecuali bagi para pedagang kecil yang biasa berjualan di tengah keramaian. Akibat diberlakukannya larangan berkerumun, tempat-tempat berkumpulnya orang seperti alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan tidak seramai saat sebelum pandemi. Padahal, banyak pedagang kecil yang mencari rezeki dari ramainya alun-alun Kajen. Nah, ini kita membahas kata kunci penghasilan pedagang dan dikaitkan dengan kondisi nyata yang terjadi di kehidupan kita. Nah, ini ya, jadi latar belakang itu begitu. Jadi asiknya karya ilmiah itu karena berangkat atau diambil dari permasalahan sehari-hari ya. Sebenarnya membuat karya ilmiah itu ya mudahnya begitu. Jadi kita bisa melihat fenomena di sekitar kita, lalu kita temukan oh ada masalah, kemudian kita angkat menjadi karya ilmiah. Begitu. Ya itu tadi ya. Jadi penghasilan pedagang ini ada contohnya, tadi sudah saya bacakan. Kemudian setelah itu ditegaskan judulnya. Ya. Ini contoh penegasan judul karya ilmiah. Berdasarkan paparan permasalahan di atas, penulis bermaksud menyusun karya ilmiah berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Penghasilan Pedagang di Alun-alun Kajen. Nah, ini penegasan ya. Ini contoh penulisan latar belakang ya. Kalau kalian itu bisa menulis seperti ini, itu sudah bagus sekali. Ya, kalian bisa menulis seperti ini dari pemikiran kalian sendiri, bukan copy paste dari internet. Itu saya acungi jempol. Ini kan nggak banyak, saya berikan contoh yang sederhana. Kalian menulis sesederhana ini aja udah bagus banget. Ya. Baik, selanjutnya ya masih pada bagian pendahuluan ya. Perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini adalah salah satu bagian dari pendahuluan. Apa itu perumusan masalah? Ya, perumusan masalah adalah segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahan oleh penulis, yang pada umumnya ditanyakan dalam bentuk pertanyaan mengapa atau bagaimana. Yang kedua,
Berangkat dari pertanyaan itulah penulis menganggap perlu untuk melakukan langkah-langkah pemecahan, misalnya melalui penelitian. Dan yang ketiga, masalah itu pula yang nantinya akan dipaparkan dalam bagian pembahasan karya ilmiah tersebut. Ya, jadi perumusan masalah itu hal yang mau kamu bahas itu apa di dalam karya ilmiah. Itu dituangkan dalam bentuk pertanyaan dulu. Ya. Kemudian nanti perumusan masalah itu kamu jawab di bagian pembahasan. Tadi kan saya sebutkan bahwa di bagian isi ada pendahuluan, kemudian ada landasan teoritis, metode penelitian, dan pembahasan, hasil dan pembahasan. Jadi perumusan masalah ini yang berbentuk pertanyaan itu harus dijawab di bagian pembahasan. Ingat-ingat ya, nanti kalau misalnya sudah ada tugas membuat karya ilmiah, itu kalian harus mengingat betul prinsip ini. Nah, ini contoh perumusan masalah. Nah, kita masih menggunakan judul karya ilmiah tadi, yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap penghasilan pedagang di alun-alun Kajen. Nah, untuk judul karya ilmiah ini, perumusan masalahnya 1. Bagaimana kondisi alun-alun Kajen setelah terjadi pandemi COVID-19? Yang kedua, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap penghasilan pedagang di alun-alun Kajen? Nah, ini relevan ya. Jadi, nanti jawaban dari pertanyaan ini kalian paparkan di dalam bagian pembahasan. Jadi nanti di bagian pembahasan, misalnya bab 2 pembahasan A, kondisi alun-alun Kajen setelah terjadi pandemi COVID-19. Nah, lalu dijelaskan. Terus B, dampak pandemi COVID-19 terhadap penghasilan pedagang di alun-alun Kajen. Nah, kemudian di bawahnya dijelaskan lagi. Nah, itu ya. Jadi perumusan masalah ini berkaitan erat dengan pembahasan. Dan juga nanti berkaitan erat dengan bagian yang ketiga ini. Nah, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini berkaitan langsung dengan perumusan masalah. Nah, contohnya perumusan masalahnya seperti tadi, ya, sama. Kemudian tujuan penelitiannya mendeskripsikan kondisi alun-alun Kajen setelah terjadi pandemi COVID-19. Yang kedua, mendeskripsikan dampak pandemi COVID-19 terhadap penghasilan pedagang di alun-alun Kajen. Jadi kata bagaimananya dihilangkan, diganti kata mendeskripsikan, atau kata-kata sejenisnya juga boleh, menjelaskan, memaparkan, itu boleh. Yang penting kata bagaimananya dihilangkan. Ya, paham ya? Baik, berikutnya manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian itu berisi penjelasan manfaat yang dapat diambil dari penulisan karya ilmiah itu. Umumnya, manfaat penelitian terdiri atas 2 jenis manfaat, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Nah, ini contoh manfaat penelitian. Contohnya tadi ya, judulnya masih sama, dampak pandemi COVID-19 terhadap penghasilan pedagang di alun-alun Kajen. Manfaat teoretisnya, karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah khazanah kajian dan pengetahuan tentang dampak ditetapkannya status pandemi terhadap ekonomi masyarakat, khususnya para pedagang kecil. Nah, kata kunci dari manfaat teoretis adalah menambah khazanah kajian dan pengetahuan. Ini kata kuncinya. Menambah khazanah kajian dan pengetahuan. Karena teoretis. Jadi manfaatnya manfaat teori, yaitu pengetahuan dan kajian. Paham ya? Nah, berikutnya manfaat praktis. Contohnya, karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk pengambilan kebijakan terkait sektor ekonomi, khususnya pedagang kecil pada masa pandemi seperti ini. Nah, ini manfaat praktis. Jadi, kalau manfaat praktis itu ada actionnya, ada tindakannya. Nah, ini contohnya. Di sini pokoknya pengambilan kebijakan. Intinya
bahan acuan untuk mengambil kebijakan. Ini manfaat praktis, kata kuncinya ya, bahan acuan untuk pengambilan kebijakan. Nah, ini kalian ingat-ingat ya, kalian catat. Nah, setelah menyaksikan dan mencermati penjelasan ini, kalian jangan lupa untuk mengerjakan kuis uji pemahaman ya, sama seperti kemarin. Setelah mencatat, memperhatikan ini, kalian mengerjakan kuis uji pemahaman untuk menguatkan pemahaman kalian tentang materi pembelajaran pada hari ini. Sekian, apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.